Bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk jalur SNBP di tahun 2025 ini, terutama yang tertarik melanjutkan studi di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia, tentunya sudah mengerti bahwa prediksi keketatan setiap program studi sangat berpengaruh pada peluang masuk ke perguruan tinggi impian kalian. Kali ini kita akan mengulas secara lengkap dan mendalam mengenai prediksi keketatan SNBP tahun 2025 untuk berbagai program studi di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia, dari yang paling diminati hingga yang lebih spesifik. Kita akan membahas daya tampung, jumlah pendaftar dan tren keketatan SNBP dari tahun sebelumnya, serta potensi karir yang bisa kamu kejar setelah lulus. Kami juga akan memberikan contoh perusahaan yang membuka peluang kerja bagi lulusan setiap program studi. Jadi, jika kamu ingin memastikan pilihan jurusanmu semakin tepat dan memahami seberapa besar persaingannya, simak terus video ini sampai habis. Temukan informasi berharga yang akan membantumu merencanakan masa depan dengan lebih matang. Pertama, program studi produksi media. Produksi media mempersiapkan mahasiswa untuk membuat berbagai jenis konten media, termasuk film, video, dan media digital lainnya. Jurusan ini berfokus pada teknik produksi dan pengelolaan media. Daya tampung 31 dengan peminat 614 pada SNBP 2024. Tren keketatan positif 1,48% membuat prediksi keketatannya meningkat menjadi 3,57% pada tahun 2025. Lalu profesi yang dibutuhkan di masa depan meliputi produser media, editor video, dan sutradara. Perusahaan yang relevan untuk bekerja antara lain Metro TV, RCTI, dan Video. Kedua, program studi bisnis kreatif. Bisnis kreatif mempersiapkan mahasiswa untuk berkarir di industri kreatif seperti desain, pemasaran, dan manajemen bisnis. Jurusan ini berfokus pada bagaimana mengelola ide-ide kreatif menjadi bisnis yang menguntungkan. Daya tampung 31 dengan peminat 537 pada SNBP tahun 2024. Tren keketatan positif 1,11% membuat prediksi keketatannya meningkat menjadi 4,66% pada tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan di masa depan meliputi manajer kreatif, pengusaha kreatif, dan konten strategis. Perusahaan yang relevan termasuk Gojek, Tokopedia, dan Netflix. Ketiga, program studi manajemen bisnis pariwisata. Jurusan ini mempersiapkan mahasiswa untuk mengelola sektor pariwisata, termasuk manajemen hotel dan destinasi wisata. Mahasiswa akan belajar tentang pemasaran pariwisata, pengelolaan acara, dan perencanaan perjalanan. Daya tampung 31 dengan peminat 430 pada SNBP 2024. Tren keketatan positif 0,4% membuat prediksi keketatannya meningkat menjadi 6,81% pada tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan termasuk manajer hotel, tour operator, dan event planner. Perusahaan yang terkait antara lain Marriott International, AirAsia, dan Traveloka. Keempat, program studi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan mempelajari pengelolaan administrasi pajak dalam dunia bisnis. Mahasiswa akan mempelajari cara-cara perencanaan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang benar. Daya tampung 20 dengan peminat 230 pada SNBP 2024. Tren keketatan negatif minus 0,35% menjadikan prediksi keketatannya turun menjadi 9,04% pada tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan di masa depan meliputi konsultan pajak, pejabat pajak, dan auditor pajak. Perusahaan yang relevan seperti PwC, KPMG, dan Deloitte. Kelima, program studi hubungan masyarakat. Jurusan hubungan masyarakat berfokus pada cara berkomunikasi dengan publik dan media untuk membangun citra perusahaan. Mahasiswa akan belajar mengenai strategi komunikasi, media relations, dan public speaking. Daya tampung 20 dengan peminat 220 pada SNBP 2024. Dengan tren keketatan negatif minus 0,55% membuat prediksi keketatannya turun menjadi 9,64% pada tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan termasuk Public Relations Officer, Media Specialist, dan Komunikasi Perusahaan. Perusahaan terkait antara lain Coca-Cola,
Telkom Indonesia, dan Ogilvy. Keenam, program studi manajemen rekod dan arsip. Jurusan manajemen rekod dan arsip mengajarkan mahasiswa tentang pengelolaan dokumen dan arsip dalam organisasi. Mahasiswa akan mempelajari cara-cara pengarsipan yang efektif dan manajerial terkait dokumen penting. Daya tampung 31 dengan peminat 334 pada SNBP 2024. Tren keketatan negatif minus 0,64% menjadikan prediksi keketatannya turun menjadi 9,92% pada tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan di masa depan meliputi manajer arsip, specialist records, dan administrator dokumen. Perusahaan terkait seperti Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan Bank Indonesia. Ketujuh, program studi akuntansi. Akuntansi mengajarkan mahasiswa untuk mengelola dan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Jurusan ini sangat penting bagi kelangsungan bisnis dan mempersiapkan mahasiswa untuk posisi strategis di dunia keuangan. Daya tampung 20 dengan peminat 211 pada SNBP 2024. Tren keketatan negatif minus 0,74% membuat prediksi keketatannya turun menjadi 10,22% pada SNBP tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan termasuk akuntan publik, auditor, dan analis keuangan. Perusahaan yang relevan adalah Ernst & Young, Deloitte, dan Bank Mandiri. Kedelapan, program studi administrasi keuangan dan perbankan. Jurusan ini berfokus pada pengelolaan keuangan di lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan investasi. Mahasiswa akan belajar tentang manajemen keuangan, investasi, dan operasional perbankan. Daya tampung 20, dengan peminat 211 pada jalur SNBP 2024. Dengan tren keketatan minus 0,74% menjadikan prediksi keketatannya turun menjadi 10,22% pada tahun 2025, profesi yang dibutuhkan termasuk analis keuangan, manajer perbankan, dan investor. Perusahaan yang relevan adalah Bank BRI, Bank Negara Indonesia, dan Mandiri Sekuritas. Kesembilan, program studi periklanan kreatif. Periklanan kreatif mengajarkan mahasiswa untuk merancang kampanye iklan yang menarik dan efektif. Jurusan ini menggabungkan kreativitas dengan analisis pasar untuk menarik perhatian konsumen. Daya tampung 20 dengan peminat 198 pada SNBP tahun 2024. Tren keketatan minus 1,05% membuat prediksi keketatannya turun menjadi 11,15% pada SNBP tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan di masa depan meliputi copywriter, art director, dan media planner. Perusahaan terkait adalah Leo Burnett, McCann Erickson, dan J. Walter Thompson. Ke-10, program studi administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran mempersiapkan mahasiswa untuk mengelola operasional kantor, pengorganisasian dokumen, dan administrasi perusahaan secara efisien. Daya tampung 20 dengan peminat 188 pada jalur SNBP 2024, dengan tren keketatan minus 1,32% menjadikan prediksi keketatannya turun menjadi 11,96% pada tahun 2025 ini. Profesi yang dibutuhkan meliputi sekretaris, staf administrasi, dan manajer kantor. Perusahaan yang relevan adalah Astra International, Unilever, dan Telkomsel. Ke-11, program studi terapi okupasi. Terapi okupasi mengajarkan mahasiswa tentang cara-cara untuk membantu pasien pulih dari cedera atau gangguan fisik melalui aktivitas. Jurusan ini sangat penting di bidang rehabilitasi medis. Daya tampung 31 dengan peminat 280 pada SNBP tahun 2024. Dengan tren keketatan negatif minus 1,54% membuat prediksi keketatannya turun menjadi 12,61% pada tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan termasuk terapis okupasi dan rehabilitasi medis. Perusahaan yang relevan antara lain Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSUP Dr. Sarjito, dan berbagai klinik rehabilitasi. Ke-12, program studi fisioterapi. Fisioterapi mempersiapkan mahasiswa untuk memberikan terapi fisik yang membantu pasien dengan gangguan fisik atau cedera. Jurusan ini sangat relevan dalam dunia medis untuk membantu proses rehabilitasi. Daya tampung
31, dengan peminat 276 pada SNBP tahun 2024, dengan tren keketatan minus 1,62% menjadikan prediksi keketatannya turun menjadi 12,85% pada SNBP tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan di masa depan meliputi fisioterapis, spesialis rehabilitasi fisik, dan terapis olahraga. Perusahaan terkait antara lain Rumah Sakit Medika, Klinik Fisioterapi Sehat, dan Rumah Sakit Geraha Permata Ibu. Ke-13, Program Studi Administrasi Rumah Sakit. Administrasi rumah sakit mengajarkan pengelolaan operasional rumah sakit, termasuk administrasi layanan kesehatan dan pengelolaan tenaga medis. Daya tampung 20 dengan peminat 154 pada SNBP 2024. Dengan tren keketatan minus 2,49% menjadikan prediksi keketatannya turun menjadi 15,48% pada tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan meliputi manajer rumah sakit, administrator layanan kesehatan, dan kepala bagian rumah sakit. Perusahaan yang relevan termasuk RSUD, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Rumah Sakit Bunda Jakarta. Ke-14, Program Studi Penyiaran Multimedia. Penyiaran multimedia mempersiapkan mahasiswa untuk berkarir dalam industri penyiaran dan media digital. Mahasiswa akan belajar tentang produksi konten untuk televisi, radio, dan media online. Daya tampung 20 dengan peminat 150 pada SNBP tahun 2024. Dengan tren keketatan minus 2,67% menjadikan prediksi keketatannya turun menjadi 16% pada SNBP tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan di masa depan termasuk penyiar, produser TV, dan konten kreator. Perusahaan terkait adalah AMNC Media, Kompas TV, dan Metro TV. Ke-15, Program Administrasi Asuransi dan Aktuaria. Administrasi asuransi dan aktuaria mempelajari bagaimana mengelola risiko asuransi dan analisis aktuaria untuk perusahaan. Jurusan ini berfokus pada pengelolaan risiko dan matematika keuangan. Daya tampung 20 dengan peminat 141 pada SNBP tahun 2024, dengan tren keketatan negatif minus 3,09% menjadikan prediksi keketatannya turun menjadi 17,28% pada SNBP tahun 2025. Profesi yang dibutuhkan termasuk aktuaris, analis risiko, dan manajer klaim asuransi. Perusahaan yang relevan adalah Allianz, Prudential, dan AIA Financial. Demikianlah penjelasan mengenai prediksi keketatan SNBP tahun 2025 untuk berbagai program studi di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia beserta deskripsi singkat dan contoh profesi yang dibutuhkan di masa depan. Semoga informasi ini dapat membantu dalam memilih program studi yang sesuai dengan minat dan prospek karir Anda. Ingat, memilih jurusan yang tepat adalah langkah pertama untuk meraih masa depan yang sukses. Teruslah belajar dan berusaha, karena kesempatan selalu datang bagi mereka yang siap. Terima kasih telah menyimak dan semoga sukses dalam perjalanan pendidikan Anda.